Ketika anak-anak lari-lari, lalu terus ngamplok digendong ayahe, lalu dibelikan makanan, mainan, apa yang disenangi, lalu dia lihat, ya Allah. Coba kalau ada yang menyenangkan yang anak yang susah itu, Masya Allah, Nabi senang, maka dijadikan teman saya nanti di surga. Ada yang tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya tanyakan Bu Nyai tentang anak yatim, sampai batas umur berapa masih kategori anak yatim? Kemudian kalau ibunya itu sudah menikah lagi, apakah anak-anaknya itu masih termasuk anak yatim? Dan kalau anak yatim itu masih umpamanya lulus SMP tapi sudah kerja, itu apakah masih bisa untuk menerima santunan anak yatim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati ayahnya ketika belum balik. Jadi ayahnya mati ketika dia belum mandiri, itu anak yatim. Dia kan punya harta, nanti sampai besar ya hartanya anak yatim. Karena waktu dia ditinggal mati orang tuanya dulu anak yatim. Itu yang disantuni. Sekarang anak yatim itu tidak mesti disantuni dengan harta. Karena anak yatim ada yang kaya. Kenapa mboten? Anak yatim bapak ndek pabrik telu, anak telu lanang-lanang kayak pabrik situ-situ. Nggih. Anaknya yatim tetapi harta ndak butuh. Maka yang dibutuhkan adalah perlindungan secara psikis, perlindungan secara batin, butuh kasih sayang, butuh perhatian, ya perhatiannya secara batin, tidak butuh materi. Kemudian kalau anak itu bapaknya mati tapi sudah kerja, sudah tidak dalam kategori yatim karena dia sudah mandiri, sudah tidak membutuhkan uluran tangan orang, sudah no problem, dia sudah hidup sendiri. Kalau dia sudah mampu maka tidak disantuni tidak apa-apa. Kalau anak SMP itu disantuni, apa masih berhak ketika dia mati, bapaknya mati masih kecil, sampai sebelum dia bisa mandiri, itu masih butuh uluran tangan para penyantun. Anak SMP belum ada biayai sekolah, ya dia masih butuh santunan. Sampai SMA dia belum kerja, mati butuh santunan, masih dia membutuhkan santunan karena nggak ada bapaknya yang nguati, yang menanggung. Kalau kemudian ibunya nikah lagi, ya dia tetap yatim karena dia nggak punya bapak. Itu kan bapaknya orang, ya bukan bapak dia, bapak sambung. Kasih sayangnya bukan seperti ayahnya. Lalu ayah baru itu mencukupi, lah itu tadi seperti ini. Ya, kafilul yatim anak hataini wa kafilul yatim. Saya seperti dua jari ini dengan penanggung anak yatim. Anak tiri yatim dibiayai semuanya dengan sepenuh hati. Nah, ini kekasih Gusti Allah sama dengan Nabi tadi. Karena Allah, bukan karena apa-apa. Jangan-jangan ngasih uang anaknya ketika senang ibunya. Begitu sudah dikawin, wis oleh ya wis mari tarjete. Oh, itu mufsidah, bermaksud enggak baik, Allah Maha tahu. Jadi kalau itu istrinya sudah nikah, anak tetap yatim, hartanya tetap hartanya anak yatim, enggak boleh dibikin semena-mena. Yaquluna fi butunihim naro, kalau dia memakai atau memakan harta anak yatim dengan cara aniaya, maka sama dengan makan bara api. Tetap yatim, hanya saja dia sudah ada yang nyantuni kalau bapak barunya tanggung jawab, ya kan? Apa masih butuh santunan? Dilihat cukup apa enggak. Kalau cukup, ya sudah berarti enggak butuh. Bapaknya itu anaknya dibelikan sepeda motor, belikan mobil, uang kuliah dicukupi, uang sekolah dicukupi, berarti kan sudah mampu. Sudah tidak membutuhkan, bukan du'afa lagi, bukan orang yang lemah lagi. Tapi sebelum balik, sebelum mandiri, masih sebagai status anak yatim yang fala taqhar tadi. Enggak boleh kita bersikap semena-mena. Ada yang tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Punyai, warahmatullahi suatu wabarakatuh. saat kita
rindu dan kangen dengan bapak anak yatim, soalnya masih saudara. Gimana? Rindu dan kangen dengan bapaknya anak yatim, masih saudara, adik. Dan anak yatim itu saya datangi, saya rangkul, lalu saya ajak ke makam, tapi air mata ini terus mengalir terus. Air matanya siapa? Air matanya ini saudaranya ini yang kangen tadi itu, mengingat kok bapaknya, anaknya masih kecil-kecil. Yang Terus itu ditanyakan apa? bolehkah kita menangis terus meratap, terus akhirnya wis yo, nah anaknya juga menangis soalnya kangen sama bapaknya. Matur suwun Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada anak yatim, kemudian budenya anak yatim itu kangen dengan adiknya, berarti bapaknya anak yatim itu. Lalu diajak ke makamnya, budenya nangis ae, boleh anaknya melok nangis ae. Boleh apa enggak? Nangisi orang mati sekedarnya itu enggak apa-apa. Dasarnya Rasulullah dulu pernah menyolati putranya yang namanya Ibrahim. Ibrahim umur 2 tahun, putranya Mariatul Qibtiyah itu meninggal. Nabi nyolati, para sahabat mendengar suara seperti air mendidih karena Nabi nangis. Mungkin gitu ya, nangis sekedarnya, tidak apa-apa. Normal kan, manusiawi orang sedih terus nangis. Yang enggak boleh adalah anak you. Ya. Nahayanuhu, meraung-raung, meratap-ratap sampai dikepuk-kepuk, di bata-bata, sapa sing ndelok mangan aku ngene iki piye. Itu yang enggak boleh. Dia tidak percaya, mengimani bahwa Allah nanti akan mencukupi dia. Enggak apa-apa sekedar nangis. Cuman aja si anak yatim harus dibesarkan hatinya, harus disenangkan, harus diberi harapan bahwa kau nantinya harus sekolah sampai selesai jadi orang pintar, sehingga dia tidak kecil hati karena enggak ada ayahnya. Dan ada baiknya ada yang nanggung. Atau dilanjutkan ya. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah menemuimu dalam keadaan bingung, lalu Allah memberi petunjuk. Bingung atau sesat, maksudnya bingung dulu sebelum ada wahyu. Nabi Muhammad masih mencari siapa sebenarnya Tuhan ini. Jadi kita dulu masih banyak blanknya, banyak bingungnya. Sekarang diisi ilmu, diisi syariat oleh Allah. Itu yang dimaksud wa wajadaka dhallan fahada.